A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fihi wa yakfil muriba wujdanus salamat. Apabila engkau menuntut upah pahala untuk sesuatu amal perbuatan, pasti engkau juga akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasanmu dalam amal perbuatan itu. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus merasa cukup puas jika ia telah selamat dari tuntutan. Khair an-Nasaj berkata, timbangan amalmu itu sesuai dengan perbuatanmu. Karena itu mintalah kemurahan karunia-Nya, dan itulah yang baik bagimu. Al-Wasid berkata, ibadah-ibadah itu lebih dekat kepada mengharap maaf dan ampun daripada mengharap pahala dan upah. Anas Rabadi berkata, ibadah-ibadah itu bila diperhatikan kekurangan-kekurangannya lebih dekat kepada mengharap maaf daripada mengharap pahala dan upah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fayafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira. Sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amalin an kana lahu qabila. Jangan menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amal itu. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan engkau dan apa yang engkau perbuat dan kerjakan. As-Safat 96. Ibrahim Al-Lakkani berkata, dan Allah yang menjadikan hamba dan segala perbuatannya, Dia pula yang memberikan taufik untuk siapa yang akan sampai mendekat kepadanya. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Sebagaimana firman Allah, hai hambaku yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Padahal Allah yang memberikan iman itu. Karena itu jawaban hamba, engkau yang memberikan karunia kepadaku sehingga aku berbuat taat, padahal saya sendiri tiada berdaya dan tidak berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolonganmu. Syahih bin Abdullah rahimakumullah berkata, jika seorang hamba berbuat kebaikan lalu ia berkata, engkau yang memberi karunia, taufik dan memudahkan kepadaku, niscaya Allah memuji kepada hamba itu dengan sabdanya, hambaku, engkau telah berbuat taat dan takarrub mendekat kepadaku. Sebaliknya, jika hamba itu merasa beramal tidak ingat kepada taufik pertolongan Allah, maka Allah mengabaikan, berpaling sambil bersabda, aku yang memberi taufik hidayat dan aku yang membantu memudahkan itu kepadamu. Dan apabila berbuat kejahatan lalu berkata, engkau yang menakdirkan dan menghukum serta memutuskan, yakni saya tidak ikut bersalah. Jawab Tuhan,
hai hambaku, kaulah yang salah, bodoh dan berbuat maksiat pelanggaran. Sebaliknya, jika hamba yang berbuat dosa itu berkata, aku telah berbuat salah karena aku bodoh, zalim pada diriku sendiri, maka dijawab oleh Allah, hambaku, aku yang menentukan, mentakdirkan dan menutupi serta mengampunkan. La nihayata lima dhammika in arja'aka ilaika wa la tafruhu madaihuka in adkhara judahu alaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperhatikan kemurahannya kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap matamu. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat Tuhanmu Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaanmu sendiri. Ingatlah selalu sifat-sifat Tuhanmu Allah, yaitu kaya, kuasa, mengetahui, mulia dan kuat. Sedang sifat-sifat kehambaanmu ialah miskin, lemah, bodoh, hina dan tidak berdaya. Karena mengingati selalu kepada sifat-sifat ketuhanan, maka kita harus bersadar diri kepadanya untuk mendapatkan apa hajat kebutuhan kita itu. Tidak ada lain jalan melainkan bersandar kepada Tuhan untuk mencapai semua hajat kebutuhan itu. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil mahlukina afa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang engkau mengakui apa-apa yang bukan hakmu dari hak-hak lain orang. Apakah mungkin akan membolehkan kepadamu mengakui sifat-sifat Allah, padahal Ia Allah yang memelihara, mengatur dan menjamin seisi alam. Ibnu Abbas rahimakumullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah bersabda, kesombongan itu pakaianku, selendangku, dan kebesaran itu sebagai sarungku. Maka siapa akan bersaingan dengan aku dalam salah satu sifat itu, aku lemparkannya ke dalam neraka. Memang sebaik-baiknya hamba ialah yang mengakui dan menyadari sifat-sifat hamba, dan sejahat-jahat hamba ialah yang tidak menyadari kehambaan dirinya, bahkan merasa seolah-olah memiliki kekuatan, kekuasaan, kemuliaan yang semata-mata hak Allah dan sifat-sifat utama bagi Allah Ta'ala. Jika seorang hamba menginginkan semua itu dapat dengan menyandarkan diri kepada Allah yang memiliki semua itu. Rasulullah telah bersabda, tiada seorang yang lebih cemburu dari Allah. Karena itu Allah mengharamkan segala perbuatan yang keji, dan karena itu pula Allah takkan mengampunkan orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena itu pula sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak boleh dikurangi walau sedikit pun.